Dan yang kemarin kita posting yang beda yaitu Kimeng Bogel, dan kita akan kembali lagi sahabat. Kita akan kembali lagi review pohon-pohon santiki, ada yang baru, ada yang lama yang belum terjual, dan harga itu relatif juga antara 1 jutaan up sampai di enggak sampai ke atas 10 juta ya, di bawah 10 juta. Jadi ini harga masih dibilang ringan, masih cukup terjangkau, dan untuk apa ya? Wah, agak error nih mulut. Lebih jelasnya kita ikuti saja, daripada lama-lama ngobrol di sini, mending kita langsung ke videonya. Ngomong-ngomong soal santigi, selain kita review pohonnya biar bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang lain, terutama sahabat pemula, ini masih banyak yang kesulitan atau tidak memahami tentang perawatan santigi, sehingga tiap kali beli dongkelan atau merawat pohon santigi itu gagal. Banyak yang mati, yang stres, kemudian tidak berkembang. Dan di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman yang saya lakukan pada santigi, pada pohon-pohon yang saya miliki. Jadi gini, sahabat bonsai, untuk santigi itu perawatannya sebenarnya sederhana sekali, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Untuk pengelosannya pun di media sedikit pada pot seperti ini sudah cukup untuk santigi. Yang penting nutrisi dan kesehatannya dijaga. Nah, seperti pohon-pohon di depan ini ya. Ini semuanya di lahan yang ini lahan milik teman saya ya, milik saudara saya. Dan ini semuanya ngelosnya di pot, nggak pernah pakai ground karena barangnya sudah small, medium ya, ada yang mame, jadi cukup di pot. Yang penting kita jaga nutrisi. Untuk perawatan santigi itu medianya harus poros, pakai pasir malang ataupun pasir sungai itu sama saja. Yang penting sangat poros sekali, waktu disiram itu airnya nggak ngendap, langsung turun. Terutama bagian dasar sahabat bonsai, bagian dasar media itu harus agak kasar medianya. Dan di sini biasanya untuk pohon lain itu penyiraman 1 kali sehari sudah cukup. Dan kalau santigi alangkah lebih bagusnya itu 2 kali sehari. Kalau bisa sampai 3 kali sehari sama malam, wah itu top banget perkembangannya. Ini di sini pada subur semua. Dan untuk campuran media itu biasanya yang saya pakai itu adalah kotoran kambing etawa atau kambing kacang yang kuping panjang ya, bukan yang putih makan rumput itu, tapi yang makan dedaunan. Nah, itu sangat-sangat bagus sekali. Itu kita fermentasi terlebih dahulu. Setelah kita fermentasi kira-kira 2 minggu bisa kita pakai campuran media. Dan perbandingannya adalah untuk campuran media itu 5:1. Kemudian untuk pupuk cairnya, untuk pupuk cornya itu kita aplikasikan 2 minggu sekali atau sebulan sekali sudah cukup, tergantung kondisi pada pohon yang kita miliki. Kalau pohon kita sehat bisa 1 bulan sekali, tapi kalau saya pribadi 2 minggu sekali ya, untuk menjaga kesuburan daun biasanya. Nah, pupuk cair ini bervariasi. Yang penting kita pakai yang organik ya, jangan pakai yang selalu kimia. Kita olah sendiri bisa, kita beli bisa. Kalau saya tetap kotoran kambing etawa atau kambing kacang tadi saya fermentasi cair, nanti airnya yang kita ambil buat penyiraman. Ada juga ada 2 macam punya saya. Ada yang pakai fermentasi kotoran kambing, dan juga saya pakai cucian beras, itu aja sudah cukup. Cucian beras kita campur E4, kita campur tetes tebu, kita diamkan 1 minggu,
sudah bisa kita pakai untuk pupuk cairnya. Nah, ini nutrisi tambahan untuk menjaga kesuburan supaya pada waktu kita ngelos di pot media terbatas, ini nutrisi tercukupi untuk Santigi. Kemudian ini yang paling penting, di saat kita ini musim hujan ya, Santigi kita musim hujan di pot ini biasanya ini agak terganggu. Selain panas kurang, angin pun juga enggak begitu mendukung ya. Kemudian air hujan itu kan sifatnya payau. Nah, ini kurang bagus untuk daun Santigi, kecuali dia hidup liar di pesisir pantai, memang habitatnya. Dan di sana kita nggak peduli itu kondisi cuaca gimana, yang jelas karena tanahnya sudah apa ya, itu kan di alam bebas, akarnya sudah liar kemana-mana. Tapi kalau di pot ini baiknya kalau setelah hujan, misalnya hari ini hujan, nah hari ini hujan, besok pagi kita siram aja. Kalau Santigi kita siram full total sama daun-daunnya, kita spray, itu akan menghilangkan kandungan air hujan yang ada di daun dan di batang. Nah, bahayanya di sini, kalau air hujan biasanya nempel di daun dan di batang dengan media terbatas seperti di pot yang sedikit, itu bahayanya ketika dia terkena sinar matahari. Nah, jadi sifat air hujan yang payau ini terpapar sinar matahari itu yang membuat daun Santigi menjadi tidak subur. Sudah saya buktikan, ini saya belajar dari pengalaman pribadi dan dulu dapat ilmunya dari sesepuh saya, dari teman saya juga. Baiknya seperti itu. Kalau musim hujan kita spray. Karena untuk Santigi sendiri itu jenisnya banyak ya. Ada yang daya tahannya itu bagus, ada yang gopok juga. Ya, sama halnya seperti sancang, kalau dihujanin terus-menerus biasanya memang ya bisa teman-teman perhatikan sendiri yang punya sancang gimana, pasti daunnya akan gogrok. Jadi terganggu ya untuk musim hujan. Kecuali di musim panas-panas seperti ini bagus-bagusnya untuk Santigi dan bonsai sancang. Perawatan itu perlu ya untuk pohon yang kita punya. Kemudian di sini ya, untuk media itu Santigi nggak harus sering ganti. Minimal kalau Santigi itu 1 tahun sudah bisa ganti. Baru 1 tahun loh ya. Itu baru ganti media. Kita cek akar. Penyakitnya pun biasanya kalau Santigi cuma di akar, seperti apa ya, kanker akar itu. Kalau di atas kalau yang lain wah nggak ada masalah, Santigi nggak ada penyakitnya. Paling enggak cuman ulat bulu yang makan daun, itu yang cukup bahaya. Jadi kita biasanya menjaga dari serangan ulat bulu untuk Santigi. Kalau pohon lain, kita untuk membesarkan cabang itu kita perlu ground. Tapi kalau Santigi itu groundnya di media terbatas pun itu sudah cukup sahabat. Yang penting nutrisi yang kita beri itu cukup juga. Jadi semuanya di sini itu ngegroundnya di pot kayak gini. Untuk pembelian bisa teman-teman cek deskripsi ya. Di situ saya cantumkan nomor WA saya untuk pembelian bila teman-teman ingin mengkoleksi pohon-pohon dari sini. Jadi kita negosiasi di dalam. Kita kirim-kirim foto seperti biasa, kemudian deal kita kirim deh. Oh ya, untuk teman-teman, tips yang saya bagikan dari tadi semoga bermanfaat ya. Yang namanya ilmu itu katanya mahal, tapi kita nggak boleh pelit dalam berbagi ilmu. Karena untuk generasi berikutnya itu juga butuh ilmu dari kita-kita yang lebih yang lebih dulu main bonsai. Jadi jangan disimpan sendiri supaya generasi berikutnya itu bisa sukses sahabat bonsai. Ini Santigi jumbo, ini jumbo banget, ini ukuran XL.
Waduh, mantap nih. Kalau kita angkat cuma 2 orang, ini nggak mampu. Kalau sudah 6 orang, nah ini super berat, karena untuk santigi yang gede yang bagus sekarang juga sudah langka sahabat bonsai. Panasnya full saat ini. Sekian dulu deh untuk review bonsai santigi yang cukup maknyus. Ayo teman-teman, semangat berbonsai, salam satu jiwa, salam satu hobi.